Baiklah, saat ini saya melanjutkan eh, kompetensi 8 tentang array. Jadi pada video sebelumnya saya sudah bahas tentang array satu dimensi, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penulisan array dua dimensi. Ini adalah contoh ya, penulisan array dimensi. Jadi untuk array satu dimensi, bahwasanya isi dari array itu adalah hanya satu baris saja. Sementara untuk penulisan array dua dimensi itu array-nya bisa diisi lebih dari satu kolom. Artinya setiap baris memiliki lebih dari satu kolom. Nah, contoh di sini saya punya tipe data string dengan menuliskan dua kali buka siku buka tutup, itu menandakan dua dimensinya. Kemudian variabelnya saya beri nama kontak ya. Isinya itu pada baris pertama itu wayan, kolom pertama itu 081111, kemudian baris pertama kolom kedua itu ya, itu arsen dengan kontak kolom keduanya adalah 08222, dan baris pertama kolom ketiga itu adalah RC dengan kontaknya 08333. Sehingga pada caranya membaca sebenarnya itu indeks ke-0 pada array kontak itu berisi array wayan 08111, indeks ke-1-nya itu berisi array arsen 08122, dan indeks kedua pada array-nya berisi RC 08333. Jika dijabarkan dalam bentuk baris dan kolom seperti itu ya. Jadi baris atau indeks. Jadi indeks itu saya nyatakan dalam bentuk baris, kemudian kolom saya nyatakan dalam bentuk indeks kolom. Jadi kolomnya ada dua, barisnya ada tiga, seperti itu. Ini contoh penggunaannya seperti ini, dan ini sudah saya pindahkan juga ke dalam ID-nya. Di sini juga saya menyelipkan tentang perulangan bersarang ya, atau perulangan dalam perulangan yang bisa digunakan untuk menampilkan isi data array. Agak sedikit berbeda dengan slide saya tadi karena saya sudah modifikasi programnya. Jadi di sini saya tidak menggunakan kontak tapi jenis kelamin. Jadi yang tadi itu kontak, yang sekarang saya gunakan jenis kelamin. Jadi untuk tipe datanya sama, cara penulisannya buka kurung siku tutup kurung siku dua kali. Pendeklarasian nama variabelnya di sini jenis kelamin, saya singkat menjadi JK variabelnya. Kemudian isinya adalah indeks ke-0 itu wayan L, indeks ke-1 truly itu P, indeks kedua itu arsen L, dan indeks ketiga itu RC P ini ya. Nah, ini arsen, ini indeks kedua berarti. Sehingga jika didistribusikan ke dalam bentuk baris dan kolom, ini baris pertama, baris kedua, baris ke-0, baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Ini kolom ke-0, kolom ke-0, kolom ke-1, kolom ke-0, kolom ke-1, kolom ke-0, kolom ke-1, kolom ke-0, kolom ke-1. Sehingga di dalam pemanggilannya itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan perulangan for ya. Di sini saya buat sebuah variabel baris dengan tipe data integer, isinya itu 0, isinya 0. Kemudian selama baris kurang dari JK length. JK length ini artinya panjang atau isi dari array tersebut. Jadi isinya ini ada 4 berarti tadi, sehingga JK length ini adalah 4 sebenarnya ya. Kemudian selama 0 ini
belum mencapai atau kurang dari 4, lakukan di penjumlahan 1 ya. Kemudian dalam proses perulangan itu dilakukan perulangan lagi, yaitu sini ada variabel kolom, saya isi dengan 0, kemudian selama kolom kurang dari JK baris length. Nah, JK baris length ini berarti panjang dari indeks baris. Nah, contoh misalnya pada baris ke-0. Baris ke-0 itu isinya adalah wayan L. Itu berarti kurang dari 2. Berarti JK baris length itu adalah 2. Selama 0 kurang dari 2, maka selama kolom ini belum mencapai 2 ya, belum mencapai 2 berarti kolom ditambah 1. Kemudian dalam perulangan itu dibuat tampilan format seperti ini ya. Jadi dikurung, kemudian ini tab, itu yang dipanggil adalah JK baris dan di sebelahnya JK kolom, sehingga ketika dijalankan sintaks ini akan menghasilkan seperti ini. Nah, jadi wayan 0 0 1, wayan 1 0 1, wayan ini JK 0 0 1, ini 0 1, ini JK 1 0 1, ini JK 2 0 1, dan JK 3 0 1. Jadi barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Jadi untuk lebih lebih mengerti dan memahami ini memang butuh jam terbang ya. Jadi latihan secara terus menerus. Dan memang jika andai kata atau misalnya video saya saat ini kurang jelas atau belum bisa dipahami, silahkan diberikan statementnya di kolom komentar, boleh, supaya bisa kita bahas bersama-sama lagi. Jadi video ini sudah mencakup materi tentang array multidimensi dan penggunaan perulangan di dalam perulangan atau perulangan bersarang. Semoga video ini bisa Anda pahami, dan misalnya memang jika bisa dipahami, silahkan dimodifikasi dengan contoh-contoh data yang lain, misalnya data mobil dan warna, atau rumah dan tipe, dan seterusnya, atau apa saja. Silahkan dimodifikasi dengan mungkin mengganti nama variabel, mengganti isi, dengan menggunakan format perulangan dalam perulangan pada video saya ini. Jadi sekian video tentang array multidimensi yang dikombinasikan dengan perulangan di dalam perulangan. Terima kasih.